Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen Pancasila Bapak Randi, yang saya cintai teman-teman seperjuangan. Pada kesempatan ini, saya Putri Ayu Listiani yang akan berperan sebagai moderator, dan topik yang akan kita bahas di diskusi kali ini adalah penggalian dan perumusan Pancasila. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan kelompok 5, ada Putri Ayu Listiani, Nabila Ayu Trisyani, Muhammad Reynaldi Rahardian, dan Alifia Syahda. Teman-teman, langsung saja kita akan langsung menyimak penyampaian materi dari kelompok 2. Kami persilahkan. Latar belakang perumusan Pancasila. Latar belakang terbentuknya Pancasila bermula dari diskusi panjang yang dilakukan BPUPKI untuk merumuskan dasar negara. Diskusi tersebut dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Yang dihadiri oleh Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Ketiga tokoh tersebut menyampaikan gagasan dasar negara mereka untuk bangsa Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Soekarno menyampaikan gagasan dengan istilah Pancasila. Mendengar gagasan tersebut, BPUPKI kemudian membentuk Panitia 9 guna menyusun dasar negara dengan pedoman pidato yang disampaikan oleh Soekarno. Panitia 9 terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Abdul Qahar Muzakir, Agus Salim, Ahmad Subarjo, Mr. A. Maramis, Wahid Hashim, dan Muhammad Yamin. Dalam rumusan awal Pancasila yang terdapat di Piagam Jakarta, bunyinya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan awal ini menimbulkan perdebatan, khususnya terkait sila pertama yang hanya mencakup pemeluk agama Islam. Alhasil, kalimat sila pertama pun diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Penggalian Pancasila dilakukan oleh Insinyur Soekarno, yang dimana ia telah jauh-jauh hari memikirkan tentang dasar negara Indonesia kelak ketika merdeka. Pada saat sidang pertama BPUPKI atau yang disebut dengan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, atau dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Junbicho Sakai pada 28 Mei 1945. Ketua BPUPK Dr. Rajiman Widyodiningrat mengajukan sebuah pertanyaan, yaitu apakah dasar negara Indonesia kelak ketika merdeka. Menanggapi hal itu, ada tiga orang tokoh yang mengajukan usulnya mengenai dasar negara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Sidang itu berlangsung di Gedung Chuo Sang-in, sekarang Gedung Pancasila, yang masuk dalam kompleks Kementerian Dalam Negeri. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara pada tanggal 29 Mei 1945. 5 gagasan dasar negara yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Next slide. Supomo mengusulkan gagasan negara pada tanggal 31 Mei 1945. Gagasan dasar negara yang dikemukakan sebagai berikut: 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Soekarno menyampaikan gagasannya mengenai gagasan negara pada sebuah pidato tanpa teks. Soekarno mengusulkan dasar negara yang terdiri atas 5 prinsip, yaitu nasionalisme, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang kebudayaan. Next slide, ada tahap usulan sidang 1 BPUPKI, yaitu tanggal 21 Mei sampai 1 Juni 1945. Agenda sidang membahas dasar-dasar Indonesia Merdeka. Pembicaranya yaitu ada Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, tanggal 31 Mei 1945, dan ada Insinyur Soekarno, tanggal 1 Juni 1945. Dengan NPM 21210336. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang telah
sebelumnya dijelaskan oleh rekan saya, yaitu mengenai usulan-usulan rumusan dasar negara Indonesia yang disampaikan oleh 3 tokoh utama, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno pada persidangan sidang BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Untuk usulan pertama, yaitu yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mendapat kesempatan pertama untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai rumusan dasar negara Indonesia. Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara yang beliau sampaikan dalam pidatonya, yaitu yang pertama adalah kebangsaan, yang kedua adalah pri kemanusiaan, yang ketiga adalah pri ketuhanan, yang keempat adalah pri kerakyatan, dan yang kelima adalah kesejahteraan rakyat. Selain yang disampaikan melalui lisan yaitu pidato, Muhammad Yamin pun mengungkapkan atau mengusulkan rumusan dasar negara tersebut dalam bentuk tertulis. Nah, ia menuliskan 5 dasar tersebut, yaitu yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua adalah kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga adalah rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah sidang yang telah dilakukan pada tanggal 29 Mei 1945, 2 hari setelahnya dilanjutkanlah sidang pertama BPUPKI tersebut, yaitu masih dengan tema yang sama mengenai rumusan dasar negara Indonesia, di mana pada tanggal 31 Mei 1945 ini Supomo mendapatkan kesempatan untuk mengungkapkan usulan mengenai rumusan dasar yang ia kemukakan. Nah, pada pidatonya sebelum mengungkapkan usulan tersebut, beliau menyampaikan dulu pemaparan syarat berdirinya suatu negara. Syarat mutlak yang dimaksud Supomo tersebut menurut hukum internasional bahwa suatu negara berdiri harus terdiri dari suatu daerah atau teritorial, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Namun, menurut Supomo, hal itu bukan merupakan dasar Indonesia merdeka. Beliau berpendapat bahwa pembelaan tanah airlah yang menjadi sebuah syarat mutlak sebuah negara itu merdeka. 3 teori negara, yaitu yang pertama adalah teori perseorangan yang dianut oleh negara liberal, yang kedua adalah teori kelas atau golongan, yang ketiga adalah teori integralistik, di mana teori integralistik ini merupakan sebuah usulan yang disampaikan oleh Supomo sebagai dasar negara karena menurutnya sesuai dengan struktur sosial masyarakat Indonesia. Lalu, rumusan dasar yang disampaikan oleh Supomo pada sidang tersebut yaitu yang pertama adalah persatuan, yang kedua adalah kekeluargaan, yang ketiga adalah keseimbangan lahir dan batin, yang keempat adalah musyawarah, dan yang kelima adalah keadilan rakyat. Kemerdekaan Indonesia tidaklah terlepas dari satu sosok tokoh penting ini, yaitu Insinyur Soekarno, di mana Insinyur Soekarno merupakan presiden pertama Indonesia yang juga ikut serta merumuskan dasar negara. Dalam sidang BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mendapat kesempatan untuk menyampaikan pidatonya mengenai usulan rumusan dasar negara Indonesia, di mana ia menyampaikan bahwa dasar negara ini sama dengan filosofi the Grundslag. Dasar negara Indonesia yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno pada sidang tersebut terdiri dari 5 butir dasar negara yang ia usulkan. Yang pertama adalah kebangsaan Indonesia, yang kedua adalah internasionalisme dan pri kemanusiaan, yang ketiga adalah mufakat dan demokrasi, yang keempat adalah kesejahteraan sosial, dan yang kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Beliau berpendapat dan menjelaskan dalam pidatonya bahwa ketuhanan yang Maha Esa ia simpan di akhir, yaitu pada dasar kelima, merupakan kunci dari dasar-dasar yang telah ia sampaikan sebelumnya. Tidak hanya itu, Insinyur Soekarno pun mengungkapkan atau mengusulkan 3 dasar negara yang diberi nama Ekasila, Trisila, dan Pancasila. Namun, dari ketiga dasar negara tersebut, diputuskanlah bahwa Pancasila yang menjadi rumusan dasar negara. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Rahadian. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai sidang BPUPKI kedua.
Sidang BPUPKI kedua memiliki arti penting dalam membahas dan mematangkan persiapan-persiapan kemerdekaan Indonesia karena membahas tentang dasar-dasar negara. Perumusan akhir materi Pancasila sebagai dasar pasal negara dilakukan pada sidang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1945 sampai dengan 16 Juli 1945, di mana rancangan Undang-Undang Dasar dibahas melalui Panitia Perancang Konstitusi yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Pada sidang ini disampaikan juga hasil musyawarah antara golongan Islam dan golongan nasionalis tentang rancangan Mukadimah Hukum Dasar. Di dalamnya memuat 5 sila Pancasila, versi Piagam Jakarta. Seluruh anggota sidang dapat menerima kesepakatan tersebut sehingga masalah dasar negara dianggap telah selesai. Selain itu, sidang kedua BPUPKI juga membicarakan masalah lain mengenai wilayah negara, bentuk negara, dan persiapan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, Panitia Keuangan dan Ekonomi, dan Panitia Pembela Tanah Air. Agenda sidang PKI 18 Agustus 1945. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Negara 1945 sebagai konstitusi yang mengandung landasan idealisme haruslah disahkan lalu dilanjutkan dengan pasal-pasal. Lalu pemilihan Presiden Insinyur Soekarno dan Wakil Presiden Dr. Andes Muhammad Hatta. Usulan ini awalnya diajukan oleh Otto Iskandar Dinata yang merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Usulan tersebut diajukan secara aklamasi. Lalu untuk sementara waktu, Presiden didampingi oleh sebuah Komite Nasional Indonesia sampai terbentuknya DPR dan MPR. Komisi Nasional ini dibentuk untuk membantu Presiden beserta Wakil Presiden. Selanjutnya, agenda sidang PPKI 19 Agustus 1945. Yang pertama, menetapkan wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dan menetapkan gubernurnya masing-masing. Lalu, menetapkan 12 departemen beserta menteri-menterinya. Ada 12 kementerian kabinet pada setiap departemen yang akan menjalankan tugasnya, serta dibentuk juga 4 menteri negara non-departemen. Lalu mengusulkan dibentuknya tentara kebangsaan, mengusulkan pembentukan komite nasional di setiap provinsi dengan tujuannya untuk membantu presiden. Selanjutnya, agenda sidang PPKI 22 Agustus 1945. Pertama, dibentuknya Komite Nasional Pusat. Komite Nasional Pusat dibentuk dengan tujuan pemilu yang akan dilaksanakan mendatang. Fungsinya sebagai pusat dari Dewan Perwakilan Rakyat. Lalu dibentuknya Partai Nasional Indonesia. PNI ini dirancang untuk membantu menjadikan negara Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat. PNI juga akan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Lalu dibentuknya Tentara Kebangsaan, yaitu sebagai penjagaan umum untuk setiap daerah Indonesia. Sekian yang bisa saya sampaikan. Baiklah teman-teman, demikianlah hasil pemaparan materi dari kami, kelompok 2. Saya sebagai moderator tentu memohonkan maaf kepada teman-teman apabila ada kekurangan dan juga hal-hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.